manye takatan jinang kanji biaro sana patiga sanya nanya manya sadu kami jaya meta suta. Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana saja, dan tak selayaknya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Izinkanlah saya mewakili Sangga Theravada Indonesia menyampaikan pesan Waisak 2564 Buddhis Era 2020. Hari Trisuci Waisak mengingatkan kita pada 3 peristiwa suci yang terjadi dalam kehidupan Guru Agung Buddha Gotama, yaitu kelahiran, pencerahan sempurna, dan kemangkatan. 3 peristiwa suci itu terjadi pada hari yang sama dengan tahun yang berbeda-beda, yaitu hari Purnama Raya bulan Waisak, kelahiran calon Buddha tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini, Kapilavastu, Nepal. Pencerahan sempurna tahun 588 sebelum Masehi di bawah pohon Bodhi, Bodh Gaya, India. Dan kemangkatan Buddha Gotama tahun 543 sebelum Masehi pada usia 80 tahun di Kusinara, India. Hari Trisuci Waisak 2564 tahun ini jatuh pada tanggal 7 Mei 2020. Umat Buddha di seluruh dunia merayakan Hari Trisuci Waisak dengan penuh sukacita dan bahagia untuk menghayati ajaran kebenaran Dhamma sebagai sumber pencerahan batin. Sangga Theravada Indonesia mengangkat tema Trisuci Waisak 2564-2020 bertemakan persaudaraan sejati, dasar keutuhan bangsa. Tema ini dipandang relevan dalam rangka menghadapi berbagai persoalan keberagaman, kondisi sosial, budaya, dan masyarakat dewasa ini, terutama untuk menjaga keutuhan bangsa. Persaudaraan sejati, hidup bermasyarakat memiliki tradisi, budaya, adat istiadat, agama ataupun kepercayaan yang berbeda. Walaupun berbeda, sebenarnya kita memiliki satu rasa sebagai saudara, sebangsa, setanah air, bahkan saudara sebagai sesama manusia. Bhinneka Tunggal Ika adalah sesanti atau wejangan Buddhis yang diungkapkan oleh Pujangga Empu Tantular untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang timbul pada masa kejayaan Majapahit di Jawa Timur. Meskipun di tengah-tengah keragaman perbedaan, sebenarnya dapat saja hidup bersatu padu tanpa harus membuang ciri asal-usul, bahkan ciri budayanya. Semua manusia mempunyai hak hidup masing-masing. Hak hidup perlu diterapkan menjadi persaudaraan. Persaudaraan muncul karena adanya cinta kasih dan kasih sayang, ingin hidup bersama sebagai sahabat karib, dan ingin sama-sama hidup dengan saling meringankan serta melenyapkan derita. Persaudaraan tidak ingin meniadakan satu sama lain
dan tidak ingin membiarkan yang lain hidup menderita. Bersaudara ditandai dengan kerukunan sebagai wujud tali toleransi yang saling menghormati dan saling membantu. Bersaudara sama sekali bukan bersifat keras, kejam, semena-mena, bahkan membenarkan perilaku buruk karena ketidakpeduliannya. Permusuhan bukanlah hidup yang sehat, karena dapat berakibat retak hingga putusnya persaudaraan. Putusnya persaudaraan dapat menimbulkan kebencian, dan bila kebencian dibalas dengan kebencian, maka hal itu akan sulit untuk berakhir. Guru Agung Buddha mengatakan kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi Dhammapada, syair kelima. Mereka yang bijaksana memahami bahwa permusuhan tidak akan pernah berakhir apabila bersikap saling memusuhi, saling membenci satu dengan yang lainnya. Orang bijaksana memahami meskipun ditipu, dihina, ataupun disakiti, ia tidak akan membalasnya, tetapi ia akan menunjukkan nilai-nilai kebaikan sebagai ajaran. Orang bijaksana tidak pernah berpikir mengharap orang lain celaka. Dasar keutuhan bangsa. Keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat sepenuhnya tergantung pada sikap saling mempercayai, bukan saling mencurigai. Kuncinya adalah kejujuran. Hendaknya kejujuran diri dikembangkan pada diri sendiri. Demikian juga terhadap orang lain. Kejujuran itu berasal dari kewajaran, apa adanya, bukan sikap berpura-pura, berbohong, apalagi oportunis. Kejujuran merupakan sebuah sikap dasar yang patut diperhatikan bagi mereka yang menginginkan suasana saling menghargai, saling menghormati, untuk menimbulkan kedekatan atau keutuhan dalam suatu komunitas bangsa. Ajaran agama mempengaruhi kondisi psikologis manusia ke dalam kondisi emosi yang paling dalam. Kondisi emosional keagamaan yang tidak tepat sesuai ajaran agama kerap dijadikan sebagai alat penentu bagi mereka yang mempunyai kepentingan sesaat dan yang merasa paling benar. Sedangkan yang lainnya dianggap salah, padahal realitanya kebenaran bukanlah milik segelintir orang. Sebab ada kebenaran bersifat universal yang terdapat dalam ajaran agama tersebut. Karena itu, pada saat memegang kebenaran universal, harus disertai nilai kejujuran sebagai penentu terciptanya keutuhan hidup bermasyarakat. Bukan sebaliknya, seperti pembenaran kekeliruan. Hal itu akan menyeret masuk masyarakat ke berbagai konflik kepentingan yang sempit. Penerapan kejujuran dan kebenaran universal sesuai ajaran agama akan membangun sebuah keutuhan bangsa yang sangat diperlukan bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Gotong royong dan perjuangan bangsa. Ketika kita memiliki nilai kasih sayang dan nilai kejujuran, maka akan berkembang nilai kemanusiaan. Dengan kesadaran seperti itu, akan tumbuh semangat persaudaraan hidup dalam keberagaman.
Dari rasa kasih sayang dan prinsip jujur, maka seseorang akan mencintai orang lain seperti ia mencintai dirinya sendiri. Karena mencintai merupakan keluhuran batin, sedangkan membenci merupakan noda batin. Membersihkan noda kebencian akan memunculkan sikap persaudaraan sejati yang berdasarkan pada saling tolong-menolong dan saling percaya. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik, demikian sabda Guru Agung Buddha. Sikap saling tolong-menolong dan saling percaya diterapkan sebagai perilaku gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong saat bahagia maupun susah. Gotong royong tak kalah kita bersama menghadapi musibah, baik musibah bencana alam maupun musibah lain seperti wabah penyakit. Marilah kita bergotong royong satu padu menghadapi dan mengatasi musibah itu. Janganlah kita merasa senang tatkala orang lain susah, dan merasa susah tatkala orang lain senang. Jangan mengambil keuntungan pada saat orang lain menderita. Sebaliknya, marilah kita menolong orang lain yang sedang menderita. Guru Agung Buddha mengatakan, apabila dalam pengembaraanmu engkau dapat menemukan seorang sahabat yang berkelakuan baik, pandai, dan bijaksana, maka hendaknya engkau berjalan bersamanya dengan senang hati dan penuh kesadaran untuk mengatasi semua bahaya. Dhammapada 328. Sahabat baik dalam kehidupan bersama akan memberi dukungan sepenuhnya terhadap kebahagiaan hidup bersama. Dengan mengecilkan kepentingan individu dan mendukung kepentingan bersama, maka akan hidup dalam kebersamaan yang utuh. Menyadari hal ini sangat penting demi keutuhan bangsa. Maka kita perlu menjaga keutuhan bangsa sebagai suatu modal dasar dalam perjuangan untuk mencapai cita-cita bersama. Kehidupan sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Dhammapada 194, perjuangan mereka yang telah utuh bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Marilah kita mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang serta kejujuran agar bangsa Indonesia dapat hidup dalam persaudaraan sejati yang kokoh. Persaudaraan sejati akan menyatukan bangsa dalam keutuhan, baik pada saat diberkahi kebahagiaan maupun dirundung penderitaan. Persatuan Indonesia sebagai modal dasar bagi perjuangan menuju kehidupan bangsa yang berkembang maju di tengah-tengah peradaban dunia dewasa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Tiratana selalu melindungi. Selamat Hari Trisuci Waisak 2564-2020. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jakarta 7 Mei 2020. Sangga Theravada Indonesia, Biku Sri Subapanyo Mahatera, Ketua Umum Sangga Nayaka Sangga Theravada Indonesia. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya. Buddhang saranam gacchami
शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि